Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, dikarenakan besok tidak ada KBM ya, jadi KBM-nya kita pindahkan ke malam hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita yaitu seputar mutasi genetik dan juga tugas paper syarat ujian praktik. Ya. Pada pertemuan di kelas sudah Bapak jelaskan berkaitan dengan pengantar ya mutasi genetik. Nah, pada malam hari ini kita akan bedah lebih detail. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kembali Bapak ingatkan untuk presensi partisipan ya pada Zoom diharapkan diubah menjadi nama peserta didik dan kelas. Silakan di-rename pada akun masing-masing. Bapak sudah melakukan share screen, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita bisa mulai pembelajarannya. Ya. Kita belajar tentang mutasi genetik. Nah, mutasi genetik adalah proses perubahan yang terjadi pada DNA. Nah, ini namanya DNA nih. Atau terjadi pada kromosom. Mutasi yang terjadi pada DNA atau kromosom ini menimbulkan sebuah individu ya, itu akan mengalami perubahan dalam penampakannya atau fenotipnya. Berbeda dari individu yang sejenis pada umumnya. Sehingga individu yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan ya, atau mutant. Ya. Nah, proses mutasinya dinamakan mutagenesis. Nah, akibat dari mutasi ini, maka kadang muncul gen-gen yang dapat mengarah pada munculnya alel baru yang menjadi dasar munculnya variasi baru pada spesies. Nah, kita lihat contohnya di antaranya proses mutasi yang ada di gambar di depan ini. Ada buah yang tidak memiliki biji atau ada lalat buah. Nah, ini adalah lalat buah Drosophila melanogaster yang memiliki penampakan yang berbeda-beda. Ada yang matanya warna merah, ada yang sayapnya lebar, ada yang sayapnya sempit, ada yang matanya hilang, ada yang sayapnya hilang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah semua akibat proses mutasi. Berdasarkan lokasinya, mutasi ada yang terjadi pada mutasi somatik atau pada sel tubuh, dan ada yang terjadi pada mutasi germinal atau sel gamet sel kelamin. Nah, masih ingat ya, uh, sel somatik itu adalah sel yang terdapat dalam seluruh tubuh kita, yang mana dia mengalami pembelahan secara mitosis. Mutasi yang terjadi pada sel somatik ini akibat faktor-faktor tertentu, ini biasanya tidak diwariskan. Jadi ketika terkena mutasi, ya sudah mutasi saat itu saja gitu ya. Terlokalisasi hanya di bagian sel tubuh yang termutasi. Contohnya sel kanker. Kulit kita terkena ultraviolet. Nah, ultraviolet yang menyasar pada kulit kita mengakibatkan kulit kita bermutasi. Kemudian muncullah misalkan kanker kulit gitu ya. Nah, ya sudah tepat pada kulit kita, tapi dia tidak bisa muncul pada tempat yang lain. Tapi pada lokasinya pada kulit. Dan ketika terjadi mutasi, muncul sel kanker pada kulit tersebut, itu tidak diwariskan gitu ya ke keturunan. Sementara mutasi germinal yang terjadi pada sel gamet atau sel kelamin, sperma atau ovum, ini bisa diwariskan turun-temurun dan mempengaruhi semua sel di dalam tubuh. Ya, contohnya adalah penyakit hemofilia, di mana kelainan darah sukar membeku ketika terluka. Penyakit hemofilia ini
nantinya bisa diwariskan turun-temurun, di mana pewarisannya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya di bab hereditas pada manusia. Berdasarkan cara terjadinya, ada mutasi yang terjadi secara alami atau di alam gitu ya. Ada yang mutasi yang terjadi secara buatan. Nah, yang di alam ini contohnya ultraviolet, radioaktif, sinar X, sinar kosmis dan lain sebagainya. Ada di alam dan bisa menyebabkan mutasi. Ya, contohnya bumi ini dilindungi oleh atmosfer. Atmosfer bumi ya seperti kita lihat di depan ini ya di layar. Nah, ini menghalangi ya sinar-sinar kosmis yang ada di ruang angkasa untuk meracuni bumi. Ini adalah atmosfer bumi dilengkapi dengan pelindung magnetiknya ya. Nah, sementara kalau misalkan ini tidak ada, maka akan langsung menyasar kepada makhluk hidup yang ada di bumi, sehingga makhluk hidup yang ada di bumi umumnya akan mengalami mutasi bahkan kematian. Ada lagi mutasi buatan, ini mutasi yang disengaja. Contohnya bagaimana caranya agar buah itu tidak punya biji, ya kita mutasi aja buahnya. Nah, sehingga buahnya nanti tidak punya biji. Buah yang tidak punya biji ini laku justru dijual. Karena orang pada senang gitu ya, makan tidak perlu repot-repot menyingkirkan bijinya, contohnya semangka. Kemudian mutasi ada yang berdasarkan bahan genetiknya. Kita ketahui bahan genetik ini ada gen atau yang terletak dalam DNA dan ada yang lebih kompleks yaitu gen yang ditempatkan di dalam wadah yang namanya kromosom dengan cara digulung ya. Ini ada dua jenis. Ada yang mutasinya gen di titik-titik gen pada DNA, berarti ukurannya kecil. Ada yang mutasinya sangat besar radiusnya yaitu di kromosom. Nah, mutasi gen itu nanti akan dibagi jadi 3, yaitu apabila terjadi substitusi basa. Ya, nah substitusi basa ini bisa terjadi melalui proses transisi maupun transversi yang akan mengakibatkan mutasi bisu, mutasi salah arti atau mutasi tidak bermakna. Ada yang bisa mengakibatkan pergeseran rangka dan ada juga yang bisa mengakibatkan diakibatkan oleh transposisi. Nah, kemudian kalau mutasi kromosom ini ada yang berupa mutasi struktur, delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan perubahan jumlah kromosom, euploidi dan aneuploidi. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah mutasi gen. Mutasi gen ini contohnya substitusi basa. Substitusi basa ini maksudnya pergantian basa nitrogen ya pada rantai nukleotida atau disebutnya pergeseran tautomerik atau tautomeric shift. Dapat terjadi secara transisi maupun transversi. Contohnya timin diganti oleh sitosin atau adenin diganti guanin. Nah, ini merupakan pergantian basa nitrogen yang sejenis. Disebut prosesnya transisi. Kenapa? Karena sama-sama purin atau sama-sama pirimidin ya. Ada lagi transversi di mana yang berganti itu basa nitrogen yang berlainan jenis. Purin diganti pirimidin, pirimidin diganti purin. Ya, misalkan adenin diganti timin atau guanin diganti sitosin. Terkait dengan bahasa purin dan pirimidin ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya substansi genetika. Nah, ini adalah contoh dari proses transisi dan transversi yang mengakibatkan mutasi gen. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi substitusi basa. Nah, secara fungsional si substitusi basa ini akan berakibat 3 hal. Yang pertama ada mutasi bisu, silent mutation, di mana mutasi ini tidak mengubah jenis asam amino yang diproduksi. Ada contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kondisi normal ya. Kondisi normal urutannya AUG, AAG, UUU, GGS, UAA. Di mana protein yang terbentuk adalah metionin, lisin, fenilalanin, dan glisin. Terjadi mutasi. Apa yang terjadi pada mutasi? Misalkan ini sitosin yang ada di sini berganti dengan U, ya, urasil ya. Sitosin berganti dengan urasil. Sitosin yang berganti urasil ini mengakibatkan mutasi bisu. Kenapa mutasi bisu? Karena GGS itu menghasilkan asam aminoglisin dan GGU juga menghasilkan asam aminoglisin. Jadi asam aminonya tidak berubah. Nah, kemudian yang kedua ada mutasi salah arti atau missense mutation.
Di mana ketika terjadi pergeseran atau pergantian atau substitusi basa nitrogen, nah ini berubah asam aminonya. Contoh, ini GGS ya. Nah, tiba-tiba ada yang berganti, yaitu G-nya, yang G yang depan ini berganti jadi A. Jadi ini AGS. Ketika jadi AGS, asam amino yang terbentuk tadinya harusnya glisin jadi serin. Nah, ini kondisi salah arti. Kenapa? Karena asam aminonya berbeda. Tadi glisin jadi serin. Ada lagi kondisi mutasi tidak bermakna atau nonsen, di mana nonsen ini memunculkan codon stop. Contohnya di sini ada AAG menghasilkan asam amino lisin. Terjadi mutasi, terjadi pergeseran, si A ini berubah jadi U, jadi UAG. Nah, UAG ini codon stop. Ketika ada codon stop, ya sudah, metionin codon stop akhirnya tidak terbentuk protein. Nah, seperti itu. Nah, contohnya bahayanya adalah di sini. Misalnya ya, valin, his, leu, THR, pro, glu, glu. Nah, ini adalah protein, kode protein di mana menghasilkan sel darah merah yang berbentuk bulat. Nah, ketika si CTT ini mengalami mutasi jadi CAT, otomatis pada mRNA, ini DNA-nya termutasi, mRNA yang tadinya GAA berubah jadi GUA. Nah, GAA itu glutamin, GUA itu valin. Terjadi setitik saja, satu saja perubahan huruf mengalami perubahan asam amino. Perubahan asam amino ini menghasilkan yang tadinya sel darah merahnya bentuk bulat menjadi sabit ya. Penyakitnya namanya sickle cell anemia. Nah, contohnya ini sickle cell anemia ya. Penyakit sickle cell anemia di mana sel darah merah yang tadinya bulat jadi bentuk sabit. Selain sickle cell anemia bisa jadi terjadi juga penyakit namanya epidermolysis bullosa. Di mana ketika terjadi pergeseran pergantian asam amino itu, ini kalau ini asam amino atau protein yang mengatur kondisi sel darah merah, kalau ini protein yang mengatur kondisi kulit. Tadinya kulit bayi, tiba-tiba kulitnya berubah menjadi kulit seperti kulit boneka. Kalau saya lihat seperti kulit boneka. Tapi resikonya kulit ini apabila tersentuh atau tergores, tergesek itu langsung lecet. Ya, karena ada permasalahan dengan membran mukosanya. Ya. Kemudian ada lagi selain penyebab yang tadi substitusi, ada lagi karena bergeseran rangka atau frame shift mutation. Pergeseran rangka ini bisa terjadi karena faktor-faktor berikut. Pertama, duplikasi. Duplikasi ini misalkan nih DNA normalnya ya, ACC, GGC, TAA. Si A ini mengalami duplikasi. Duplikasi itu penggandaan. Si A-nya tadinya 1 jadi 2 nih. Karena A-nya jadi 2, maka tadinya ACC jadi AAC. ACC dari jadi AAC, otomatis si C yang ini geser ke samping. Tadinya C, GG. Nah, jadi pindah ke sini. CGG. C yang sini geser jadi CTA, jadi CTA. A yang ini geser, akibatnya satu rantaian DNA geser semua. Otomatis apa yang terjadi ya? Bahaya. Bisa berubah bentuk orangnya atau mengalami cacat. Ada lagi adisi. Adisi ini penambahan. Tadinya ACC, ya, kalau tadi kan A-nya duplikasi nih. Kalau ini enggak, ditambahkan satu basa nitrogen lain gitu. Misalkan T, T tiba-tiba nambah T di sini. Otomatis geser semua. Ada lagi insersi. Nah, insersi ini di mana basa nitrogennya nyusup di tengah-tengah. Tadinya nih ACC, GGC, nah antara G dan G ini tiba-tiba nyisip T. Sehingga geser semua ke belakang. Ada lagi delesi. Delesi akibat terdelet. Misalkan ini yang A ujung ini terdelet, hilang. Jadinya C-nya maju, nah G yang di belakang ini pindah ke depan. Geser satu rangkaian DNA. Itu juga bisa menyebabkan cacat. Ya, dan yang terakhir adalah mutasi transposisi. Transposisi di mana ada dua basa nitrogen yang saling bertukar. Misalkan nih ACC, GTT, CAT. Jadi ACC, nah ini GT-nya berubah jadi TG. Ini juga sama. Bisa mengakibatkan 3 faktor tadi. Bisa yang menghasilkan yang silent. Nah, kalau asam aminonya sama. Nonsen kalau membentuk codon stop, dan misen. Misen itu kalau terbentuk asam amino yang berbeda.
Ini contoh ilustrasinya, ya. Selanjutnya, ada lagi mutasi kromosom. Nah, ini kalau tadi mutasi pada DNA, pada gen, ini mutasi pada kromosom. Mutasi pada kromosom ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya delesi. Contoh ini ada urutan lokus ya pada kromosom. Tiba-tiba yang bagian D-nya hilang, terdelet, namanya delesi ya. Akhir tadinya A, B, C, D, E, ini jadi A, B, C, E. Nah, karena dia terdelet mungkin ada satu sifat yang hilang. Ya, sifat yang hilang itu bisa apa ya? Macam-macam. Ya, contohnya nih tangan kita nih. Ya, saya perlihatkan nih tangan. Tangan kita kenapa bentuknya bisa begini? Karena ada kromosom atau ada DNA yang mengatur bahwa bagian tengah ini harus berkorban si apa namanya? Lekukan dan membentuk lekukan sehingga tangan kita seperti ini. Ada pada orang yang mengalami mutasi, bagian yang tengah ini selnya tidak mati. Jadi tidak membentuk lekukan, tapi masih ada selnya sehingga yang terjadi ada selaputnya di tangan. Nah, itu juga bisa terjadi gitu. Kalau misalkan terjadi delesi pada faktor yang menyebabkan mengharuskan si tangan itu terbentuk. Jadi kecacatan. Ada lagi duplikasi. Ini kita lihat nih, bagian BC-nya jadi dua. BC, BC, BC. Nah, duplikasi. Duplikasi bisa macam-macam penyebabnya ya. Contoh aja, ya misalkan organ tubuh manusia kadang terduplikasi ya. Ada yang misalkan punya tangannya, jarinya lebih dari 5 dalam satu ruas. Apa namanya itu? Polidaktili. Ya kan dia mengalami duplikasi. Artinya pada pembentukan jarinya itu lebih banyak gitu. Kemudian ada inversi. Nah, inversi ini perubahan tadinya BCD ini jadi DCB. Ada translokasi resiprok di mana terjadi perpindahan antara dua kromosom yang berbeda. Jadi ini tukeran nih. AB-nya pindah ke sini, MN-nya pindah ke atas, MNO-nya. Bisa mengakibatkan berbagai macam hal. Contohnya misalkan untuk delesi ini bisa mengakibatkan misalkan kromosom nomor 5 terdelet. Maka terjadi sindrom Cray-Duchet, di mana tangisan bernada tinggi seperti suara kucing. Jadi anaknya lahirnya itu bukan oe-oe, tapi meong-meong. Bentuk wajahnya seperti ini, dan umumnya meninggal saat lahir. Kemudian ada duplikasi. Nah, duplikasi ini contohnya pada apa? Pada lalat buah. Ketika dia mengalami duplikasi gen, tadinya dia punya mata, tapi matanya hilang. Nah, kemudian ada inversi dan ada translokasi. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Untuk memahami ilustrasi yang lebih detail ya nanti bisa buka link yang kemarin saya bagikan sebelum kalian masuk kelas ya. Nah, dan juga ada katenasi. Nah, selanjutnya kita belajar perubahan pada jumlah kromosom, pada mutasi kromosom secara lebih detail yaitu berkaitan dengan euploidi dan aneuploidi. Maksudnya apa? Euploidi itu perubahan pada seluruh set kromosom di mana kromosomnya berbeda dengan normal. Nah, organisme normal itu kromosomnya 2N atau disebutnya diploid. Ada organisme yang kromosomnya hanya N, contohnya lebah jantan. Jadi lebah jantan itu tugasnya kawin, setelah kawin dia mati. Ya, sebenarnya anomali kan ya, harusnya kan kalau normal mah kawin, hidup, membesarkan anak. Nah, itu enggak, dia hanya kawin berikut habis itu mati. Nah, kenapa? Karena dia monoploid. Ada lagi yang triploid. Nah, triploid ini contohnya buah tanpa biji. Ya, ketika buah ini diradiasi, kemudian mengalami mutasi genetik, tadinya kromosomnya diploid 2N ini jadi 3N. Menjadi buah tanpa biji ya. Akibatnya apa? Ya cacat ini sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berkembang biak secara generatif. Dia tidak bisa menghasilkan bijinya, tidak bisa ditanam lagi gitu kan ya. Hanya vegetatif saja. Nah, ada lagi tetraploid. Ini contohnya tembakau 4N. Ini tembakau yang dimodifikasi agar daunnya itu sangat lebar dan memiliki klorofil yang sangat banyak. Berdasarkan asal kromosomnya, itu dibagi menjadi autoploidi, di mana kromosomnya itu 2N plus N. Atau 3N ya. Nah, ini contohnya tomat. Ada allopolyploid, di mana 4N plus 2N menjadi 6N. Contohnya gandum. Jadi bisa penggabungan kromosom. Kalau manusia kan kromosom N ditambah N jadinya 2N gitu ya, diploid. Sperma itu N, sel telur N ketika kawin jadi 2N, manusia normal. Nah, kalau ini enggak.
2N ditambah N jadinya 3N kalau tomat. Kalau gandum 4N tambah 2N jadinya 6N. Spesiesnya beda ya. Nah, ada lagi yang digini. Digini itu di mana ovumnya punya 2 set kromosom atau disebutnya 2N. Spermanya N jadi digabung jadi 3N. Kalau diandri, ovumnya yang N, spermatozoanya 2 spermatozoa membuahi satu ovum. Ya, menghasilkan individu 3N. Nah, ada lagi aneuploidi di mana perubahan jumlah kromosom dalam satu set. Ya, nah kalau ini contohnya ada anafase lak, tidak melekatnya kromatid pada gelondong saat meiosis dan non-disjunction atau gagal berpisah saat anafase. Berdasarkan tipenya ada nulisomi, jika kehilangan 2 kromosom, monosomi kehilangan 1, trisomi kelebihan 1, dan ada tetrasomi di mana selnya kelebihan 2. Nah, saya ambil contoh gini. Ini kromosom pada manusia nih. Ini kan kromosomnya ada berapa manusia? 46 ya. 46 itu berarti 23 pasang. Ini kan 23. Kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23 pasang. Tapi ketika dihitung nih nggak 46, tapi jumlahnya 47. Kenapa? Karena di nomor 13, ini kromosomnya nggak ada 2, tapi 3. Nah, ini disebutnya apa? Trisomi. Kelebihan 1 kromosom. Gitu ya. Nanti kalau hilang 2, misalkan ini ada hilang 2 nih, misalkan kromosom nomor 2 hilang. Kayak yang tadi Cray-Duquet, kromosom Cray-Duquet itu kromosom nomor 5-nya hilang. Yang tadi tangisannya seperti kucing itu. Nah, ini namanya nulisomi. Ada juga yang kehilangan 1. Nah, ada bahkan yang kelebihan 2. Nah, hal-hal seperti ini nanti mengakibatkan cacat. Nah, kita bahas nih cacat-cacat ini seru. Nah, cacat-cacatnya nih. Ada banyak kecacatan ya, individu-individu cacat yang mungkin ada di sekitar kita. Akibat mutasi gen. Nah, kalau pada manusia normal, normal itu kan 44A plus XX pada perempuan atau 44A plus XY pada laki-laki. Ada, nah ini trisomi nih, 44A plus XXY. Jadi bukan XX, bukan XY, tapi XXY. Kromosomnya trisomi 47. Nah, ini namanya sindrom Klinefelter, di mana pria, tapi sifatnya steril, dia tidak bisa kawin. Testisnya mengecil dan tumbuh payudara. Jadi ini sebenarnya seperti banci ya. Tapi banci genetik. Kan ada banci, ada banyak. Ada yang banci dibuat-buat, banci karena tuntutan profesi, butuh duit gitu ya, akhirnya jadi banci. Kalau ini bancinya banci genetik, kenapa? Disebut laki-laki juga enggak, disebut perempuan juga enggak. Kalau laki-laki kan XY kromosomnya, kalau perempuan XX. Nah, dia punya dua-duanya nih. Punya XX, punya XY. Ya, cirinya bagaimana? Testisnya punya, payudaranya juga punya. Ini sindrom Klinefelter. Ada lagi sindrom Turner. Nah, sindrom Turner ini 44A plus X. Bukan XX, bukan XY. Ini malah hilang 1. Kalau hilang 1, namanya ini nih. Jika kehilangan 1 kromosom, namanya monosomi. Ya, hilang 1 kromosomnya, dia cuma 45. Ini wanita, pendek, ovarium dan payudaranya tidak berkembang. Steril, lehernya bersayap. Jadi di antara sini tuh ada selaput gitu ya. Nah, coba cek teman, mungkin ada yang bersayap. Sindrom Turner. Nah, kemudian ada lagi yang 44A, X-nya 3 ya. Ini namanya sindrom wanita super. Wanita super ini wanita superior ya, mulai dari yang normal sampai yang abnormal. Dia wanita fisik, tapi kekuatannya kayak laki-laki. Tapi fisiknya wanita, utuh wanita. Nah, umumnya yang seperti ini juga mengalami kesulitan dalam hal reproduksi. Jadi susah punya anak. Karena sudah terjadi mutasi pada tubuhnya. Ya, contoh wanita, oh super gagah. Oh, kalau main poli, nabuknya kenceng. Plus, gitu kan. Main bola bisa. Angkat barang berat, jago gitu. Ototnya berkembang semua. Nah, ini namanya sindrom wanita super. Ada lagi sindrom Jacob. Sindrom Jacob itu 44A plus XYY. Ini pria tinggi, tapi tingginya bukan kayak pemain basket. Tingginya tinggi tidak normal. Jadi badannya tinggi tapi pertumbuhan tulangnya nggak normal. Aneh gitu ya. Nah, ada lagi sindrom Y, di mana hanya 44A plus Y.
Nah, ini biasanya letal. Jadi letal itu artinya mati sebelum berkembang atau mati dalam kandungan. Ada lagi yang hermafrodit. Jadi dia punya kromosom 44A plus XX plus XY. Beda dengan ini. Kalau ini kan jadi satu nih XXY. Kalau ini XX plus XY. Nah, yang hermafrodit ini juga seperti banci. Kenapa saya bilang banci? Karena dalam satu individu itu dia punya dua kelamin. Punya kelamin pria, punya kelamin wanita. Punya ovarium, punya testis. Punya vagina dan punya penis. Nah, bagaimana tuh? Nah, unik-unik ya. Ada lagi sindrom Patau. Sindrom Patau itu di kromosom nomor 13-nya ada 3. Cirinya bibirnya sumbing, polidaktili. Ya, ada lagi sindrom Edward. Di kromosom nomor 18-nya itu ada 3 kromosomnya. Cirinya kepalanya panjang, memanjang, jarinya tumpang tindih. Ada lagi sindrom Down. Nah, ini sindrom Down cukup banyak di Indonesia ini. Trisomi 21. Di kromosom 21 itu mengalami trisomi ada 3. Cirinya sipit, fertil, kakinya pendek, IQ-nya rendah. Penampakannya seperti orang Mongol. Kemudian ada sindrom Wolf, di mana kromosom nomor 4 hilang. Ini cirinya pangkal hidungnya menonjol, jadi di pangkal hidung ini ada tonjolan, sumbing, lambat, kecerdasannya lambat, lambat berkembang, IQ-nya rendah, dan kelainan jantung. Nah, ini contoh kondisi kromosomnya. Sindrom XYY tadi ya, apa tuh XYY tadi? Nih, sindrom Jacob. Nah, jadi di kromosom terakhir tuh ada 3. Ini yang wanita super nih, 3 ya. Ada juga, nah ini yang apa namanya sindrom Down ya. Nomor 3 ada nomor 21 ada 3 kromosomnya. Ya, seperti itu kira-kira gambaran kromosom pada manusia yang mengalami abnormal. Nah, sekarang kita bahas tugas yang kemarin dan sudah saya sampaikan ya pada pertemuan tadi kelas IPA 1, kemarin IPA 2, IPA 3, IPA 4, yaitu tentang zat-zat penyebab mutasi. Zat-zat penyebab mutasi dibagi jadi 3. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Yang pertama, penyebab mutasi kimia itu ada karena suhu yang terlalu tinggi. Contohnya jagung autopolyploid. Nah, ada sinar-sinar berenergi tinggi. Ini ada sinar alfa, beta, gamma, sinar neutron, sinar Roentgen, radiasi bibit unggul, sinar X, sinar gamma, sinar UV. Nah, kalian yang masih salah ya dalam memilih penyebab ini bisa direvisi di grup WhatsApp masing-masing ya. Bisa direvisi di grup WhatsApp masing-masing. Jadi silakan revisi supaya bisa perbaikan. Kemudian ada lagi yang kimia. Nah, yang kimia ini contohnya pestisida. Nah, pestisida ini ada banyak. Pestisida zat pembasmi serangga atau pembasmi hama ya. Ada DDT, ada aldrin, ada dieldrin. Nah, kalian pilihnya satu dan masih lebih banyak lagi ya. Ada asam nitrit, ada asam nitrat, ada algen alkilase, gas mustard. Tadi sudah yang presentasi ya gas mustard. Ada benzonpiren, ada digitonin, ada kolkisin, ada akridin, ada 5BU dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya. Cuma saya hanya menuliskan sedikit saja. Ya, silahkan bagi yang kira-kira masih salah atau masih kurang tepat, masih ragu, masih bingung, boleh mengambil dari sini. Ya, sudah selesai satu bab. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau nggak ada, kita mau ambil dokumentasi dulu. Tolong dari 86 siswa nyalakan kameranya ya. Silahkan kameranya dinyalakan. Semuanya serempak. Mukanya diperlihatkan. Ya, saya tunggu segera. Ayo semuanya. Ya, ditunggu. Oke, terus. Sabar ya, saya akan mengambil satu persatu. Karena ini ada 4 halaman, jadi tolong semuanya bekerja sama.
untuk terus on cam. Ya, halaman 1 sudah diambil, halaman 2 sekarang. Halaman 2. Halaman 2 sudah, sekarang halaman 3. Oke. Halaman 4. Ya. Sip. Halaman 1, 2, 3, 4 di saya dengan di kalian bisa jadi beda ya. Karena bergantung akses jaringan masing-masing. Nah, kalau sudah paham atau sebelumnya mau ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan langsung buka itunya saja. Apa namanya? Buka mic-nya. Langsung open mic. Sebelum saya masuk ke tugas. Atau ada yang mau diketik? Bapak, saya mau nanya boleh tidak? Oh ya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Hilda Hoirunisa dari kelas 12 IPA 3. Bapak, saya kan kemarin yang sifat kimia. Hmm. Aziridin sama akridin yang tadi tuh sama apa beda ya, Pak? Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Karena kadang ada yang salah pelafalan, ya kan? Ya, ada yang mungkin memang berbeda zatnya gitu. Nah, itulah fungsinya kita malam hari ini belajar supaya bagaimana sih nyari bener sama, beda, bener apa salah gitu ya. Tenang, nanti itu kita cek, ya kan? Sudah? Ada lagi yang bertanya berkaitan dengan materi yang tadi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan share screen tugasnya ya. Tugasnya akan saya share screen. Perhatian semuanya. Nah, ini tugasnya ya. Namanya tugas paper mutasi genetika. Nah, nanti linknya saya kasih. Yang pertama, tugas ini tujuannya adalah satu, kalian harus bisa melakukan literasi ilmiah, memahami proses mengutip, mencari literatur, memahami proses menuliskan daftar pustaka. Yang kedua, bisa berpikir kritis terhadap zat yang diteliti gitu ya. Kemudian menemukan solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesadaran diri, oh bahwa itu berbahaya, bisa mengkomunikasikannya dengan masyarakat ya. Kemudian bisa menuangkan pikiran dalam analisis di karya ilmiah, paper. Nah, paper ini adalah karya ilmiah yang senantiasa ditugaskan dalam perkuliahan atau kedinasan atau tugas-tugas yang lain ya. Ya, sambil contoh, hampir misalkan kalian dalam satu semester itu dapat 24 SKS. 24 SKS itu nanti ada misalkan 6 sampai 8 mata kuliah. Dari 6 sampai 8 mata kuliah ini, masing-masing itu nanti akan menugaskan tugas terstruktur. Di antaranya adalah paper. Bisa jadi papernya ini sangat banyak. Jadi, oh satu semester bikin 6 paper gitu kan ya. Nah, tapi kalau kalian belum terbiasa atau bingung, nah, nanti pasti akan sangat kesulitan. Makanya simak baik-baik ya. Nah, instruksinya ini seperti yang kemarin sudah Bapak instruksikan, mencari zat atau bahan kimia atau fisika yang dapat menyebabkan mutasi genetik. Mendiskusikan dengan teman dan guru, sudah kita lakukan di kelas. Melakukan analisis literatur ilmiah pada Google Scholar atau Google Cendekia, nah nanti akan kita proses. Menuliskan paper ilmiah dengan format standar jurnal menggunakan template. Nah, ini ada template, ada standar jurnal. Ini nanti di sini kita ini ya. Saya kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi Bapak juga ngasih template.
Template-nya itu berupa Microsoft Word yang bisa kalian edit. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ngedit rata kiri kanan apa nggak. Udah saya editin. Tinggal bikin gitu ya. Nah ini saya contohkan nih. Contohnya ada hal-hal yang bisa diganti dan tidak bisa diganti. Nah kalau kayak ini jangan diganti nih. Ini judul ya. Ya apa ini ciri khas karakter. Yang diganti silahkan judulnya. Nah ini contoh saya buatkan satu. Saya ngambil bisphenol A karena nggak ada yang milih. Ya nggak ada yang milih. Saya lihat sekian kelas, oh nggak ada yang milih. Ya udah saya ambil aja ini. Judulnya waspada bisphenol A atau BPA, penyebab mutasi genetik yang ada di sekitar kita. Ini nama kita, nama kalian. Ya, kemudian bawahnya ini adalah asal sekolah. Ini alamat sekolah, nggak usah diganti-ganti. Ya, kemudian ini email, ya email masing-masing ya. Nah, seperti ini. Jadi ini namanya karya ilmiah. Identitasnya seperti ini. Nah, kemudian ada abstrak di situ. Abstrak ini rangkuman hasil tulisan kita. Jadi biasanya orang itu nulis dulu atau dia apa mengerjakan dulu, baru setelah selesai dikerjakan tulis rangkumannya di abstrak. Kemudian ada pendahuluan, Jadi saya bercerita bahwa bisphenol A itu kapan ditemukan. Nah, tadi juga ada ketika presentasi di maju ke depan itu ada beberapa siswa yang sudah pakai sejarahnya, sudah pakai ini, bagus itu berarti. Ya, kemudian dijelaskan bagaimana struktur singkatnya dan arah dari makalah paper yang akan kamu bahas itu sampai mana. Kalau metode penelitian ini tidak perlu diganti. Pakai yang Bapak contohin aja, jadi tinggal ditulis ya. Tinggal dikopas saja dari yang Bapak contohkan. Karena kalau belajar metode penelitian mah beda lagi, itu 3 SKS. Harus belajar lagi ya. Jadi saya nggak ini metode penelitiannya pakai yang ini saja. Tinggal kalian membuat yang hasil dan pembahasan nih. Nah, yang hasil dan pembahasan ini kalian bahas. Oh, saya mau bahas apa sih? Bisa kalian lihat dari bahasan yang Bapak tuangkan gitu. Pertama, mendeskripsikan tentang apa sih bisphenol A itu begini-begini. Kemudian imbasnya ke tubuh. Nah, taruh molekulnya nih, tapi yang molekulnya yang bagus. Begini nih, karena ini molekul kimia. Kalau fisika, bisa kalian sertakan dengan ciri-ciri fisiknya. Misalkan kalau dia sinar, ya sinar itu radiusnya panjang gelombangnya berapa, itu pasti ada datanya. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Di sini bisa kalian tambahkan lagi permasalahannya. Jadi kalau saya ceritakan lebih singkat itu, bisphenol A itu adalah zat yang terkandung dalam botol. Nah, jadi botol-botol ini yang biasa kita bikin buat minum nih ya, ya bisa dilihat ya. Nah, botol-botol ini bisa ringan, kuat, tahan lama, tahan panas, itu karena ada bisphenol A. Nah, bisphenol A ini kalau dipakai terus-menerus, misalkan dipakai buat naruh air panas, larut dia, masuk ke dalam tubuh manusia. Bisphenol A ini bersifat endokrin disruptor. Jadi dia bisa mirip dengan struktur hormon. Sehingga dia bisa mengacaukan hormon dalam tubuh. Nah, hormon yang kacau ini nanti berbahaya banyak. Contoh pada anak-anak yang masih masa perkembangan. Nah, padahal si BPA ini kadang ada di botol bayi, ada di botol minum, ada di wadah makanan. Ya, nah ini mengandung BPA dimakan sama anak-anak, bisa anak-anaknya mengalami kegagalan perkembangan normal pada hormonalnya. Contohnya menstruasi terlalu cepat, ya masih kecil sudah menstruasi, atau mungkin bisa jadi pertumbuhannya terganggu. Tadi harusnya tumbuh tinggi jadi, atau emosionalnya kacau gitu ya, mengalami gangguan emosional ya. Gitu. Nah dari sini si BPA ini juga pada intensitas yang tinggi bisa menyebabkan mutasi genetik dan kanker. Nah, jadi di sini ada penelitiannya. Nah, yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Lihat, Bapak punya kutipan-kutipan seperti ini nih. Ya, lihat yang saya blok ya. Nah, ini namanya kutipan. Ya, sintaksi parafrase kita kutip. Saya kutipannya ada 3 dari sumber yang saya baca. Ada yang Diningsih, kemudian kutipannya ada lagi di sini. Nah, ada Putri dan kawan-kawan. Kemudian ada lagi kutipannya di sini nih. Mana satu lagi ya? Nah, di sini ada Suyasa. Nah,
Selain ini, gambar juga perlu kita kasih sumber. Jadi ini saya gambar ini bisphenol A sumbernya mana nih kita cantumkan di sini. Ya. Ini gambar apa? Botol BPA Free. Gambarnya sini dicantumkan di sini. Botol dengan logo BPA Free adalah botol yang bebas dari BPA, bisphenol A. Nah, ini adalah jadi solusi atas permasalahan yang kita hadirkan gitu loh. Nanti kamu juga kan akan banyak permasalahan, misalkan oh sinar ultraviolet berbahaya, solusinya gimana? Cantumkan di paper yang kalian buat. Bikin kesimpulan. Nah, ini daftar pustaka. Dari tadi ada di Ningsih, ada Putri, ada Suyasa. Minimal daftar pustakanya 3. Minimal gambar yang dimuat 2. Tuh. Jadi udah saya kasih batas minimal nih. Minimal 3 halaman papernya. Pak, kalau lebih boleh nggak? Boleh, lebih bagus. Gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti petunjuk kerjanya ada di sini ya. Ada di website. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Bagaimana sih nyari sumber pustakanya, Pak? Nah, perhatikan baik-baik ya. Kalau perlu dicatat di ini. Nah, pertama kita buka Google dulu. Ya, karena biasanya kan siswa juga ngambilnya dari Google. Kalau bisa ada yang ngambil dari buku paket ya boleh gitu ya. Nah, dari Google, ini kita ketik namanya Google Scholar. Nah, ada Google Scholar nih. Ya, paham ya? Screenshot dulu, takut lupa. Klik. Nah, Google Scholar ini adalah atau Google Cendekia ini mesin pencari jurnal atau karya ilmiah. Jadi lain kalau kamu nyarinya di Google biasa kan yang muncul kompas.com, yang muncul mungkin artikel blog-blog yang mungkin dari segi kebenarannya masih diragukan karena penulisnya autornya juga orang yang tidak punya tanggung jawab ilmiah gitu. Nah, kalau Google Scholar ini hasil rangkuman jurnal-jurnal ilmiah yang ada di internet. Misalkan tadi saya kan milih topik bisphenol A ya. Nah, bisphenol A. Nah, saya ketik di sini bahaya bisphenol A. Searching. Nah, ini akan muncul apa? Muncul jurnal-jurnal nih. Ini misalkan ada jurnal ini nih, saya ketik. Saya klik aja. Nah, nanti dia akan ganti, akan muncul jurnalnya. Nah, di sini saya ngambil daftar pustakanya begini. Coba lihat nih, tolong di screenshot ya. Kutip, diklik. Nah, udah muncul nih. Jadi nggak perlu bingung gimana sih Pak, saya nulis daftar pustakanya, diklik aja bagian kutip muncul ini. Karena kita pakai metode apa, ya metodenya ada MLA, ada apa, ada ISO 690, ya kita pakai metode apa nih tinggal di kamu copy paste. Klik kanan copy paste. Pindahin ke Microsoft Word yang kamu miliki. Paham sampai sini? Ya. Nah, kalau ini saya klik, Paham, Pak. ya ini saya klik, maka akan muncul jurnal. Nah, jurnalnya seperti ini nih. Ya, jurnal seperti ini. Ini kamu cari tulisan PDF. PDF, mana PDF? Nah, ini ada tulisan PDF nih, kelihatan ya? Biasanya tulisannya kecil, kadang di sini, kadang di kanan, kadang di kiri. Tulisan PDF. Kamu klik PDF-nya, ya, maka akan muncul jurnalnya. Ya, kamu download. Nah, hasil downloadnya ini merupakan nanti karya ilmiah yang dimaksud, yang bisa kamu baca dan bisa kamu pelajari, bisa kamu kutip mana katanya yang mau saya ambil gitu. Ini bisa di-download aja. Ya, nanti muncul, tapi kalau saya pakai ini, nah di-download. Kelihatan nggak? Saya sudah berhasil mendownload. Ya, kelihatan ini. PDF-nya kelihatan. Apa enggak? Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada PDF-nya di sini. Tinggal kamu copy. Kamu baca di sini. Ya, ceritanya seperti apa, silahkan dibaca. Ya, gitu ya. Baca diperbesar PDF-nya. Nanti tinggal dibaca bagaimana ceritanya di sana. Ya, jadi seperti itu. Ada yang bingung?
Nah, sekarang kita ke template. Templatenya mana nih? Sebentar. Sorry, salah. Nah, ini template ya. Coba saya share template, sudah muncul. Nah, template Microsoft Word yang saya sediakan bentuknya seperti ini. Jadi nanti tinggal kamu edit saja. Ini bisa kamu edit. Nah, editnya tolong, editnya yang benar. Jangan edit nanti diganti hurufnya, diganti ukurannya. Ngeditnya begini aja, misalkan saya contoh ya, ambil contoh. Ngeditnya dari tengah nih. Contoh misalkan pengaruh ultraviolet terhadap potensi kanker kulit. Kan begitu ya. Nah, yang lainnya tinggal di delete nih. Ini tinggal dihapus. Ke belakangnya tinggal dihapus. Ya. Dah gitu judulnya selesai. Paham ya? Jadi jangan dihapus semua. Jangan dihapus dulu template-nya. Gitu. Intinya ini harus tetap begini. Autor nih tinggal diganti namanya siapa. Sekolah dan alamatnya tinggal ditulis. Abstrak juga tinggal diketik di sini. Ketik aja. Nah, nanti ketika diketik di sini ya ukurannya tidak berubah. Pendahuluannya juga tinggal diketik di sini. Atau kalau mau kopas, tinggal dikopas paste di sini. Nah, kalau kamu ngopas dokumen dari tempat lain, itu pastikan mau dipaste di sini. Ya, kadang kan tulisan beda ukuran ya. Misalkan dari tempat lain itu ukurannya besar-besar nih. Kamu mau pastenya di sini, biar ukurannya kecil, Pak. Misalkan ini saya bikin bikin apa? Teks di sini nih. Teksnya saya bikin di sini. Saya bikin di sini teks ukurannya besar-besar misalkan. Nah, contoh ini ukurannya gede tuh. Ini fontnya kan Times New Roman. Misalkan di sini fontnya Cambria. Nah, kan beda tuh gam fontnya ya. Ini saya mau kopas, misalkan copy. Saya taruh di sini misalkan. Tapi saya pengen langsung rapih seperti ini gitu. Caranya paste sebelah kiri. Ya, diingat-ingat ya. Nih mulai direkam baik-baik nih. Paste spesial. Pilihnya yang unformatted text. Klik unformatted text. Oke. Dah tuh. Kelihatan nggak? Ya, ini yang tadi nih, yang saya kopas. Rapih kan? Jadi nggak perlu ngedit berulang-ulang. Cukup kopas, paste, unformatted text, ya, klik langsung. Jadi ketika di copy itu formatnya akan menyesuaikan dengan template-nya gitu ya. Paham ya? Ini juga ada contoh kalau mau naruh tabel, kalau mau naruh chart, naruh gambar ada contoh yang saya buatkan. Ini juga daftar pustakanya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan bertanya bagi yang bingung. Atau udah paham semua? Bapak deadline tugasnya kapan, Pak? Tanggal 21. 21 Januari, Pak. Iya, pukul 00. Tapi jangan dikerjain tanggal 20. Pasti nggak kelar. Saya lebih senang begini. Ketika mengerjakan, saya lebih senang, Pak, saya udah bikin tapi udah bener atau belum gitu. Nah, Oh, kalau berarti minta boleh tolong minta revisi, Bapak. boleh. Tapi kalau minta tolong revisi, Oh, tolong kamu bawa laptop atau bawa handphonenya atau di print out biar saya gampang revisinya. Jangan dikirim ke WA. Pak, ini tolong saya udah selesai, kirim ke WA, tolong direvisi. Ya susah oke, saya Pak, bacainnya siap. satu-satu. Kalau saya download, saya revisi, kamu taunya dari mana yang salah yang bener ya kan? Masa mau saya screenshotin satu-satu, saya ketik ulang kan nggak mungkin. Jadi tolong bawa filenya, janjian aja sama saya, pagi, siang, sore, selama saya ada di sekolah, ya tinggal bilang, Pak saya ini udah bener atau belum, ada yang salah atau gimana. Atau misalkan kebingungan berkaitan dengan editing layout, mau ngerapihin dan lain sebagainya. Pak saya nggak punya laptop, minjem. Ya,
Kapan lagi pakai laptop kalau bukan sekarang gitu ya. Paling nggak kalau kamu nggak punya laptop kan kita nggak tahu rezeki orang tuamu. Siapa tahu nanti bulan Juli kamu kuliah di universitas favorit, kamu bisa beli laptop, tapi kamu nggak tahu cara makainya, sama aja bohong. Mendingan sekarang kamu belajar, mau minjem punya temen, mau minjem punya sekolah, mau nebeng, mau bareng-bareng, ya satu dipakai rame-rame, yang penting kamu tahu cara pakai itu laptop gitu. Jangan lulus dari SMA 8 nggak tahu cara pakai laptop gitu ya, buat Iya, ngedit Pak. Word, nggak tahu begini-gini gitu. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Bapak izin. Ya, silakan. Bapak mau nanya ini nanti, maaf ya, pengumpulannya gimana ya, Pak? Via Dari PDF, ke Bapak atau... di-upload di Google Drive. Oke, makasih, Pak. Ya, jadi ubah ke PDF. Udah tahu kan cara ngubah PDF? Nih, saya kasih tahu deh, takutnya biar komplit ilmunya lah. Nih, ya. Tutor, Pak, tutor. Ya tuh, ya nggak apa-apa tutor, masih seneng kayak begini gitu, daripada kamu kagak tahu apa-apa, malu saya jadi gurumu kan gitu. Anaknya bengong-bengong, pelongo-pelongo ya. Kalau jadi anak saya, jadi murid saya harus banyak nanya. Ya harus banyak banyak nyerap ilmu dari saya. Jangan sampai saya jadi guru, kamu nggak nyerap ilmu saya, kamu nggak dapat Siapa? apa-apa gitu. Nah, caranya ini kan sudah kamu ketik nih di template nih. Di template yang saya berikan sudah kamu ketik. Kamu tinggal ekspor. Nah, buka Microsoft Word, ekspor nih yang bagian ini. Ya, ekspor. Kemudian create PDF. Klik, pilih mau ditaruh disimpan di mana. Misalkan mau disimpan di sini filenya. Publish. Udah selesai. Gitu doang caranya. Udah jadi tuh. Nah, selesai ya. Bisa kelihatan ya di sini ya. Yang sudah dipublish. Tuh ya, sudah jadi PDF. Begitu. Ya, jadi caranya gampang sekali untuk ngubah jadi PDF. Nanti tinggal diupload ke Google Drive. Cara Google Drive mengupload kan udah bisa. Kemarin tugas-tugas sebelumnya sudah saya ajarkan. Tuh ya. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira berkaitan dengan tugasnya, konsepnya, atau materi yang kalian punya? Nah, Hilda tadi kan bingung masalah apa tadi? Nama, Pak. Nama Nama ya. apa senyawa kimianya? Sekarang silahkan cari di Google Cendekia. Ya, cari di sana ya. Bentar. Coba gitu. Nah, Kamu Pak. harus berani mencoba, berani menganalisis, berani mencari gitu. Jadi jangan disuapin terus. Ya, maaf. Ya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Nggak ada? Berarti ini masih bisa diubah kan ya, Pak ya? Masih. Untuk senyawa Selama kimianya. nggak sama temennya ya, Oke, masih Pak. bisa diubah. Ya. 91 berarti ada banyak siswa yang tidak ikut. Saya minta tolong diinformasikan ke yang tidak ikut gitu ya. Saya akan share presensi sekarang. Saya share presensi. Saya share presensi di kolom chat ya. Bapak ini Ya, kan udah ke Cendekia, terus habis itu ke Google Scholar ya, Pak? iya kan ke Google, Google Scholar, searching aja di situ. Kamu searching apa yang tugas kamu gitu. Misalkan bahaya zat bla 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 terhadap tubuh. Nah, nanti di sana muncul kan jurnalnya. Ah, bener gak ada nama itu gitu kan. Oh, Kalau nggak ada iya. ya ganti judul aja kan gitu. Oke, Pak. Siap-siap. Ya, oke. Yang sudah ada pertanyaan lagi? Presensi sudah saya share. Ya, kalau tidak ada, marilah kita tutup perjumpaan pada malam hari ini dengan berdoa setelah belajar. Ya. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan nanti dari kalian masing-masing bisa mengerjakan tugasnya. Ya, apalagi besok libur.
Jumat masuk, Sabtu libur, Minggu libur, apalagi Senin udah pada selesai. Gitu Besok ya. kan Jadi libur, Pak. bisa Besok nggak libur, Pak. oh, besok ke sekolah ya. Heeh. Ya, ke sekolah paling bentar ngangkat-ngangkat itu doang. Nah, jadi Ya. nanti bisa setelah di sekolah kalau ketemu Bapak dan Bapaknya tidak sibuk, boleh mulai konsultasi mulai besok gitu ya. Siapa tahu malam ini ada yang sudah buat gitu. Nanti jam 11 malam sampai jam 2 pagi misalkan udah selesai, Pak. Udah alhamdulillah gitu ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.